Guys, salah satu berita terbaru yaitu Eropa ngamuk, Jokowi nggak mau diatur guys. So guys, apa cerita di sebalik ini? Apa kata? Kita sama-sama nyimak di video pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada Anda yang sudah klik ini video. Kepada Anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada Anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada Anda yang tengah menonton guys. So guys, hari ini kita akan teruskan sesuatu benda yang baru, yaitu berkenaan tentang apa yang dikatakan daripada pendapat yaitu daripada Denny Siregar dengan judulnya Eropa ngamuk, Jokowi nggak mau diatur guys. Ini salah satu berita yang mana kita dapat saksikan, dan ini merupakan daripada channel yaitu channel 2045 TV guys. So guys, berikan sokongan dan dukungan, like, comment, share dan juga subscribe guys. Sebab daripada channel ini banyak saya tengok melihat diketengahkan tentang pendapat, opini dan juga beberapa maklumat yang dapat kita saksikan bagaimana situasi Bapak Jokowi ataupun beberapa lagi hal yang berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya guys. Tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Enggak ada transisinya dan harus berani kita. Harus berani. Tidak seperti pada saat nikel kita bilang tidak. Meskipun kita digugat di WTO enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang nikel kita, barang-barang kita mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Jadi siapkan lawyer yang kelas-kelas internasional nggak kalah kita. Oke guys. Bersama Denny Siregar. Oke guys. Hal yang saya kagumi dari seorang Jokowi adalah keberaniannya. Bodinya sih boleh kerempeng, tetapi nyalinya itu loh seperti singa. Beda banget dengan yang punya pangkat jenderal, tetapi selama 10 tahun memimpin nggak berbuat apa-apa. Dan nyali Jokowi ini bukan saja diakui di level nasional, tetapi juga di level internasional. Salah satu bukti keberanian Jokowi adalah ketika dia menyetop penjualan biji nikel dalam bentuk mentah. Sebagai catatan ya, biji nikel adalah salah satu bahan utama untuk membuat baja. Eropa banyak mengimpor biji nikel dari Indonesia untuk menyuplai pabrik-pabrik bajanya. Di sana biji nikel itu diolah, kemudian dijadikan baja, dan baja itu diekspor lagi ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia dengan harga yang lebih mahal. Jadi selama puluhan tahun kita hanya mengekspor biji nikel dengan harga murah ke Eropa dan membeli baja dari Eropa yang salah satu bahan bakunya dari biji nikel kita dengan harga mahal. Eropa pintar, kita aja yang bodoh bertahun-tahun lamanya. Kenapa kita bisa bodoh? Karena kita sengaja membodohi diri. Kita selama puluhan tahun lebih senang menguras sumber daya alam kita lalu menjualnya ke negara lain. Dan dalam penjualan ini banyak pejabat dan mafia yang bermain lewat komisi. Sehingga tidak ada yang mau mengubah rule of the games dalam permainan tambang seperti ini. Pejabatnya dibuat kenyang sehingga nggak mau belajar. Dan kita tetap terbelakang dalam hal teknologi. Nggak bisa mengikuti perkembangan zaman dan nyaman menjadi budak Eropa karena pejabat kita rakus dan kenyang. Rakus dan kenyang. Mental inilah yang mau diubah Jokowi. Per Januari 2020 lalu keluar aturan. Biji nikel dalam bentuk mentah tidak boleh lagi diekspor ke luar negeri. Yang boleh diekspor hanya yang sudah melalui proses setengah jadi atau sudah diolah sehingga harga jualnya pun beda. Jauh lebih mahal dari sekedar bahan mentah. Dan perintah Jokowi ini membuat Eropa marah besar. Marah besar ya guys. Mereka ngamuk karena industri baja mereka bisa kolaps. Indonesia memegang hampir 30% kapasitas ekspor biji nikel di dunia.
dan itu sangat berpengaruh sekali di Eropa karena mereka biasanya beli biji nikel dalam bentuk mentah dengan harga murah. Sekarang mereka dipaksa untuk beli biji nikel yang sudah diolah dengan harga yang mahal. Sesudah peraturan larangan ekspor biji nikel itu keluar, Eropa pun langsung menggugat Indonesia ke WTO. Digugat. Atau World Trade Organization. Atau Organisasi Perdagangan Dunia. Indonesia dianggap mematikan industri baja di Eropa. Tapi disinilah saya kagumnya sama Jokowi. Dia nggak gentar dan sama sekali nggak takut disomasi. Dia malah menantang Eropa dengan mengirimkan pengacara-pengacara mahal kelas dunia untuk membela Indonesia di pengadilan. Kenapa harus pengacara mahal kelas dunia yang dipakai oleh Indonesia? Ya, kenapa? Ini bukan tentang potensi kemenangan yang lebih besar saja kalau pakai mereka. Tetapi tentang harga diri, tentang kebanggaan. Sekaligus sebuah pesan kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak main-main dengan kebijakan di dalam negerinya. Sejak pelarangan ekspor biji nikel itu, industri baja di negeri kita itu langsung bergairah. Sejak Januari 2020 sampai sekarang, nilai ekspor baja kita sudah ada di angka 152 triliun rupiah. Karena ekspor kita tinggi, impor baja dari negara lain termasuk Eropa juga dikurangi. Sehingga menghemat uang belanja. Bayangkan, Eropa semakin marah sama kita kan. Marah-marah guys. Jokowi bukan hanya melarang ekspor mentah biji nikel. Dia mewajibkan pembangunan smelter atau industri pengolahan biji nikel Di Indonesia. Jadi siapa negara yang mau biji nikel kita, dia harus bangun smelter di negeri ini. Semakin keras permainan Jokowi, banyak negara dan perusahaan asing yang protes karena mereka harus keluar duit lagi untuk bangun smelter yang nilainya nggak main-main. Tapi Jokowi ngotot, kalau mau usaha di sini, ikutin aturan main di sini. Tegas, nggak pakai basa-basi. Akhirnya buru-buru perusahaan yang selama ini bergantung pada biji nikel Indonesia mulai bangun smelter meski mereka masih menggerutu. Di Gresik, Jawa Timur misalnya. Satu buah smelter yang disebut terbesar di dunia milik Freeport senilai 42 triliun rupiah berhasil dibangun. Dan adanya smelter ini akan menarik 40.000 tenaga kerja. Kenapa smelter Freeport kok dibangun di Gresik bukannya di Papua? Ini bukan masalah kedaerahan seperti tuduhannya Pigai. Tapi lebih karena Gresik sudah punya infrastruktur untuk menghidupkan smelter itu mulai dari listriknya sampai pengolahan limbahnya. Sementara Papua sampai sekarang masih dibangun jalan-jalan supaya terkoneksi ke daerah-daerah. Itu belum gila. Yang lebih gila lagi. Jokowi nanti tidak ingin biji nikel dan hasil tambang lainnya dalam bentuk setengah jadi sudah diekspor. Dia memaksa ekspor itu sudah barang jadi. Misalnya ya, baterai mobil listrik. Siapapun perusahaan luar yang mau produksi baterai mobil listrik dan menggunakan biji nikel di Indonesia harus bangun pabrik di sini. Harus bangun. Gak boleh bijinya diekspor terus mereka bangun pabrik di negara lain. Lu mau bijinya, silahkan bangun di sini teknologinya. Biar sekalian bisa alih teknologi. Seandainya konsep Jokowi ini sudah dijalankan sejak Soeharto sampai SBY berkuasa, pasti sejak lama kita sudah menjadi negara maju. Bukan sibuk jual-jual hasil tambang dan dapat komisi doang. Memang cara berpikir mereka beda. Ada presiden yang ingin membangun bangsa, dan ada juga presiden yang sibuk keruk-keruk untuk menggendutkan perut pribadinya. Saya sih berharap pemimpin negeri selanjutnya kelak bisa meneruskan apa yang Jokowi cita-citakan untuk Indonesia Jaya. Bukan sibuk mainkan politik identitas supaya negeri ini terus-menerus dirampok dan dijajah. Karena itu kita pilih pemimpin yang punya visi sama dengan presiden kita sekarang nanti di 2024. Setuju? Mari angkat cangkir kopinya. Wow, hebat. Gaspol. Wow, guys. Terbaik. Oke guys, wow, satu benda kenyataan ataupun pendapat daripada saudara Denny Siregar
yang mana dia mengatakan tentang Bapak Presiden Jokowi antara presiden yang orang kata kebijaksanaan dalam membuat pengaturan tentang ekspor, segala ekspor yang berkaitan tentang biji nikel guys. Jadi apa yang dikatakan ataupun apa yang diutarakan pendapat dan juga perbincangan apa orang kata dia punya perkara-perkara yang disebutkan sebentar tadi adalah merupakan salah satu kenyataan yang berfakta guys ya, dengan fakta yang telah diketengahkan tentang apa yang dikatakan tentang Bapak Jokowi membuat satu keputusan melarang ataupun menstopkan biji nikel ke Eropah dan menyebabkan Eropah mengamuk guys. Mengamuk salah satu sebab kerana untuk mendapatkan biji nikel itu ia akan satu orang kata membuat dari segi pembelian yang lebih tinggi guys. Untuk mendapatkan biji nikel tu dia mesti beli dengan lebih nilai yang lebih tinggi. Tetapi jikalau untuk mendapatkan biji nikel tu dia mesti membina pabrik guys. Membina pabrik untuk dapatkan biji nikel ataupun apa sahaja yang berada di sana di Indonesia untuk menjadikan sebagai satu sumber kepada mereka yang ingin mendapatkan biji nikel guys. Wow, satu orang kata nampaklah di sini ya kenyataan ataupun permainan daripada Bapak Presiden Jokowi adalah semata-mata untuk negara Indonesia. Jadi guys, kesimpulannya di sini ialah apapun macam saudara Denny Siregar mengatakan presiden yang selanjutnya akan dapat orang kata mengharapkan ya mempunyai cita-cita yang sama untuk melanjutkan beberapa hal pembangunan seperti mana yang dibuat oleh Bapak Presiden Jokowi. Oke guys, so satu perbincangan yang bagi saya ini merupakan satu pengetahuan. Dan saya melihat benda ni seperti seolah-olah wow, saya macam ini sesuatu yang harus kita jadikan contoh untuk kita berfikiran terbuka supaya kita dapat menyaksikan lagi apa sahaja pembangunan yang apa sahaja yang dirancanakan oleh Bapak Presiden Jokowi. Saya sangat setuju guys. Saya sangat-sangat setuju. Ini menjadikan negara Indonesia akan menjadi salah satu negara yang akan membangun dan mendapat kemajuan yang lebih baik di masa-masa akan datang. InsyaAllah. Jadi apa yang kita akan nampak di sini adalah pada tahun 2024 kita akan pastikan presiden yang akan dipilih akan menjadi salah satu presiden yang mencapai cita-cita yang sama seperti Bapak Presiden Jokowi. InsyaAllah. Oke, so itu saya daripada Uncle. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang dengan video-video yang lebih menarik, dengan opini, dengan pendapat, dengan kupasan yang lebih baik untuk jadikan kita sebagai seorang yang berilmu untuk menjadikan bahawa negara Indonesia akan dijadikan sebagai satu inspirasi kepada Malaysia, kepada Indonesia supaya kita dapat sama-sama mendapat kemajuan di masa-masa akan datang. Oke guys, itu saya daripada Uncle. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.